Jadi daripada umat masyarakat nunggu-nunggu, ya kita yang merasa diri kita mukmin, ya kita berbuat sesuatu, kita ambil alih. Tugasnya Imam Mahdi, tugasnya Satrio Piningit, tugasnya Ratu Adil, tugasnya Panglima Kumbang, tugasnya Isa. Kita ambil alih bersama. Nanti kalau beliau datang, kita serahkan itu. Nih tugasmu Imam Mahdi, kenapa kamu nggak datang-datang? Nanti kita serahkan. Intinya kita sama-sama berjuang. Sama ketua YKASI nggak ada masalah. Apa yang dikerjakan ketua YKASI itu kerjaannya Imam Mahdi. Karena nggak datang-datang, ya saya kerjain. Makanya dibantu. Jangan saya sendiri, ya nggak bisa saya sendiri. Semua yang mengaku dirinya mukmin ya bantu. Itu kerjaannya Imam Mahdi. Nanti kalau beliau datang, ya saya serahkan. Kira-kira begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua YKASI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita coba membahas mengenai Satrio Piningit. Menurut versi Ketua YKASI sebagai master filosofi, Satrio Piningit itu seperti apa gambaran? Oke, sebelum kita membahas hakikat Satrio Piningit versi Ketua YKASI, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Semoga sehat, tetap semangat, saudaraku mukmin dari seluruh agama, keyakinan dan kepercayaan, dimanapun saudara berada, bertugas dan berkarya. Kali ini kita mencoba membahas hakikat Satrio Piningit menurut versi Ketua YKASI. Satrio Piningit, satria yang dipingit. Ini bahasa-bahasa yang mengandung unsur Jawa. Yang jelas Satrio Piningit itu, kalau kita bahas itu terkait dengan Ratu Adil, terkait lagi dengan Imam Mahdi. Sebenarnya semua itu hanya gelar. Jadi gelarnya itu banyak sekali. Jadi bergelar Satrio Piningit, bergelar Ratu Adil, bergelar Imam Mahdi. Jadi gelarnya itu memberikan arti dan makna yang berbeda. Kalau didalemin ya hakikatnya sama. Seperti Imam Mahdi, imam besar yang akan memimpin umat seluruh golongan, agama, keyakinan, dan kepercayaan.
ajaran Imam Mahdi itu diikuti oleh semua golongan, tidak bertentangan. Imam besar gelarnya, Imam Mahdi, imam besar. Itu yang memberi gelar dari kalangan muslim. Ya sebenarnya gelar yang dari Jawa seperti Satrio Piningit, Ratu Adil pun ya, kalau didalemin yang memberi gelar ya orang Islam juga, seperti tokoh-tokoh Dewan Wali 9, mungkin pujangga-pujangga kerajaan, Ratu Adil ya. Kenapa dikasih gelar Ratu Adil? Semua pejuang dari zaman Nabi Adam, semua menegakkan kebenaran dan keadilan, tapi yang sifatnya lokal. Di benua lain ada pejuang lagi, berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Di tempat lain ada. Jadi banyak pejuang-pejuang semua menegakkan kebenaran dan keadilan, tapi sifatnya lokal. Kenapa dia kasih gelar Ratu Adil? Dia bisa memberikan keadilan secara utuh, secara keseluruhan dari 5 benua ini. Sebenarnya itu ajaran Imam Mahdi yang bisa memberikan keadilan secara utuh, membangun manusia seutuhnya, terbangun jiwanya juga terbangun raganya. Itu dia dikasih gelar Ratu Adil. Bukan berarti ratu itu perempuan, bukan. Langkah-langkah yang dia kerjakan itu memberikan keadilan secara utuh, mengayomi, mensejahterakan umat rakyat sejagat. Makanya dia dapat gelar Ratu Adil. Artinya ratunya keadilan yang bisa mewujudkan. Mungkin dikasih gelar lagi Panglima Kumbang. Wah, gelarnya Panglima Kumbang gitu. Ajaran dia itu hukum yang dikembangkan, hukum yang disempurnakan. Perpaduan antara ayat-ayat tertulis dengan tidak tertulis dipadukan, supaya terbongkar rahasia-rahasia misteri-misterinya. Jadi hukum yang dikembangkan, direnungkan, dipikirkan dengan serius dan sungguh-sungguh. Makanya dia dapat gelar Panglima Kumbang. Hukum yang dikembangkan, yang disempurnakan. Kira-kira gambaran versi Ketua YKC seperti itu. Mungkin ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Satrio Piningit artinya satrio yang dipingit. Nah, dipingit kan bahasa Jawa artinya disembunyikan. Artinya maksudnya apa tuh? Mengapa disembunyikan? Oke. Kenapa dia dipingit, dirahasiakan?
Untuk apa? Kok Tuhan memingit merahasiakan seorang satria? Yang jelas memang ada maksud dan tujuan. Jadi satria itu akan muncul saat dibutuhkan untuk menyelesaikan 1001 macam persoalan yang melanda umat manusia 5 benua. Jadi betul-betul masyarakat itu butuh bimbingan. Tapi kalau masyarakat nggak butuh, dia nongol ya nggak ada gunanya. Namanya juga nggak dibutuhkan. Dipingit itu saat masyarakat butuh, baru Tuhan memunculkan tugas dan tanggung jawabnya menyelesaikan 1001 macam persoalan yang melanda umat manusia akhir zaman di 5 benua ini. Karena persoalan-persoalan ini kalau nggak diselesaikan akan berefek negatif. Ini sudah akhir zaman. Drama kehidupan mau ditutup. Kalau nggak dimunculkan pemimpin yang mumpuni, pemimpin yang bisa menyelesaikan segala persoalan, kita akan menghadapi kiamat negatif. Sedangkan cita-cita para leluhur harus terjadi kiamat positif, terwujudnya perdamaian abadi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, hormat menghormati, tolong menolong. Pejuang-pejuang keadilan dari zaman ke zaman, cita-citanya terwujudnya perdamaian abadi. Pemimpin akhir zaman yang disebut Satrio Piningit, Imam Mahdi, Ratu Adil, tugasnya membimbing umat supaya selamat dunia akhirat. Artinya supaya terjadi kiamat yang menyenangkan. Nah itu nanti akan dipicu oleh tokoh itu. Kalau kiamat yang negatif dipicu oleh Dajjal, dalangnya ajal, manusia-manusia ahli fitnah yang punya peran dalam kehidupan. Tapi kiamat positif akan dipicu oleh Imam Mahdi, pemimpin besar akhir zaman. Memang tugasnya yang selama ini ditunggu-tunggu. Ya kalau nggak datang-datang, kita ambil alih aja tugasnya. Kita sama-sama ngambil alih tugas Imam Mahdi itu tuh nggak datang percuma. Kira-kira begitu. Ada yang perlu ditanyakan? Jadi Imam Mahdi ini banyak dibicarakan datangnya nanti turun dari langit atau turun bersama Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal. Menurut versi ketua itu pandangan seperti apa? Saya kira semua itu kiasan. Dajjal juga dalangnya aja. Orang yang malas berpikir aja. Itu. Imam Mahdi imam besar. Semua itu sumbernya Dajjal, sumbernya setan, sumbernya Isa, sumbernya dari manusia semua kalau dibongkar. Imam Mahdi
dengan ajarannya yang sangat sempurna mengesahkan Tuhan, Dajjal akan tumbang, Dajjal akan kalah. Jangan ditelan mentah-mentah. Akhirnya selama ini cuman nunggu, nggak berbuat sesuatu. Kita ambil alih aja tugasnya Imam Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil. Kita ambil alih bersama aja, kan? Daripada nunggu-nunggu. Jadi kita ambil alih aja sama-sama. Nanti kalau datang ya kita serahkan. Ini tugasmu, kenapa kamu nggak datang-datang? Kira-kira begitu menurut pendapat Ketua YKASI. Imam Mahdi, Satrio Piningit ataupun Ratu Adil, ini kan gelarnya sudah ada, namanya sudah ada. Sedangkan manusia sendiri itu nggak ada. Ini juga suatu mungkin kiasan juga ya Pak. Bisa. Jadi daripada umat masyarakat nunggu-nunggu, ya kita yang merasa diri kita mukmin, ya kita berbuat sesuatu, kita ambil alih. Tugasnya Imam Mahdi, tugasnya Satrio Piningit, tugasnya Ratu Adil, tugasnya Panglima Kumbang, tugasnya Isa. Kita ambil alih bersama. Nanti kalau beliau datang, kita serahkan itu. Nih tugasmu Imam Mahdi, kenapa kamu nggak datang-datang? Nanti kita serahkan. Intinya kita sama-sama berjuang. Sama Ketua YKASI nggak ada masalah. Apa yang dikerjakan Ketua YKASI itu kerjaannya Imam Mahdi. Karena nggak datang-datang ya saya kerjain. Makanya dibantu. Jangan saya sendiri, ya nggak bisa saya sendiri. Semua yang mengaku dirinya mukmin ya bantu. Itu kerjaannya Imam Mahdi. Nanti kalau beliau datang ya saya serahkan. Kira-kira begitu. Yang mengaku diri mukmin ya silahkan membantu. Supaya kita itu jangan menunggu dan mencari. Artinya kita harus berbuat sesuatu, Ketua ya. Iya dong. Ya. Capek nunggu. Ya. Jadi supaya orang itu mau berusaha dan berupaya, ya. Seperti itu ya. Ya jelas, daripada nunggu cuma cerita kayak mimpi. Apa gunanya? Sedangkan kita di dunia ini tidak lama. Hanya cerita Imam Mahdi, cerita Satrio Piningit dalam mimpi semua. Hidup kita ini nggak lama, ingat itu. Resikonya di dunia ini sangat-sangat mengerikan. Kalau kita gagal mengemban amanah, ditunggu jahanam, seburuk-buruk tempat kembali, kekal selama-lamanya, neraka pemusnah dan pembinasa. Tapi kalau kita sukses mengemban amanah, dijanjikan surga yang sangat menakjubkan, khusus umat akhir zaman. Jadi saudaraku yang merasa mukmin, nggak usah nunggu. Kita berbuat sesuatu bersama Ketua YKASI. Kalau nggak ada yang berani di depan, Ketua YKASI yang di depan. Kira-kira seperti itu versi Ketua YKASI memahami masalah pemimpin akhir zaman yang hanya ditunggu-tunggu, diceritakan siang malam. Mungkin ada pertanyaan? Cukup jelas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.